organisasi OZ sedikit demi sedikit mulai terkuak. Jadi mereka melakukan penelitian tentang gen predator pada sejumlah bayi, Sung Yohan dan Jung Baryum termasuk. Jung Baryum yang mulai tahu bahwa dirinya adalah tikus percobaan OZ, mulai menyelidiki organisasi ini. Saat ini mirip seperti Jason Bourne, di mana dia memburu siapa otak dari organisasi OZ ini. Mas Jung kemudian menyelidiki kemana bibi palsunya pergi. Dan akhirnya Mas Jung menemukan bahwa bibinya telah mengasingkan diri ke sebuah desa terpencil di daerah Gunung Kidul. Setelah itu, Mas Jung ke sana dan menemui bibinya. Kemudian bibinya cerita kalau dia memang bagian dari OZ yang bertugas untuk mengawasi dan memberikan informasi secara rutin kepada petinggi OZ. Kemudian bibi Mas Jung memberikan sebuah buku yang mirip seperti laporan skripsi berisi laporan hasil pengamatan terhadap Jung Baryum dan Sung Yohan. Dalam laporan tersebut dikatakan bahwa Sung Yohan bertekad tidak menjadi predator, sehingga OZ berhenti menyelidikinya. Sedangkan Jung Baryum positif seorang predator, sehingga OZ terus mengamatinya. OZ memasang kamera, penyadap, dan ponsel cloning kepada Jung Baryum dan dilacak secara berkala. Serem banget, benar-benar sudah tidak ada privasi sama sekali. Saat Mas Jung kecil, Song Soho, agen OZ yang mengawasi Mas Jung, menyelamatkan Mas Jung saat ibunya berusaha membunuh Mas Jung Baryum. Tetapi malah ibunya terbunuh. Lalu ayah tirinya juga dibunuh. Dan adik Mas Jung yang cowok yaitu Jaemin melihat pelaku menculik Mas Jung. Saat itu Jaemin menyuruh si adik bungsu yaitu Jae-hye untuk keluar lewat jendela. Kemudian sesaat setelah Jae-hye keluar, Song Soho membakar rumahnya dan ternyata di dalamnya masih ada Jaemin yang akhirnya juga terbunuh. Sedangkan Jae berhasil kabur. Dan setelah dicelidiki, akhirnya Mas Jung berhasil menemukan Jae di sebuah panti asuhan yang sudah berganti nama yaitu Mikaela. Dan teka-teki siapa yang menurunkan gen psikopat Jung Baryum akhirnya terungkap. Ternyata Mas Jung adalah anak kandung dari Han Seo-jun. Jadi ceritanya, saat istri Han Seo-jun melahirkan, bayinya ternyata ditukar dengan bayi ibu kandung Sung Yohan. Dan ibu kandung Sung Yohan nggak tahu kalau bayinya ditukar. Sedangkan Han Seo-jun yang akhirnya tahu kalau anak kandungnya adalah Jung Baryum bukan Sung Yohan, memutuskan untuk membunuh Sung Yohan. Jadi Han Seo-jun melakukan transplantasi otak ke Jung Baryum saat Sung Yohan masih hidup. Dan setelah itu Jung Baryum selamat dan Sung Yohan dinyatakan meninggal. Di sisi lain terungkap bahwa Dr. Lee sebelumnya ikut dalam organisasi OZ ini dan akhirnya keluar karena organisasi ini sudah menyimpang. Karena itulah Dr. Lee menghubungi Sung Yohan untuk membeberkan semuanya. Tapi ternyata di sana ada anggota OZ yang datang terlebih dahulu dan berusaha membunuh Dr. Lee. Dan akhirnya Sung Yohan datang untuk menyelamatkan Dr. Lee. Kemudian Sung Yohan merawat Dr. Lee secara diam-diam. Dan saat itulah Sung Yohan mengetahui semuanya dari Dr. Lee bahwa dia dan Jung Baryum adalah tikus percobaan OZ. Dan sejak saat itu Sung Yohan mengamati Jung Baryum karena dia tahu bahwa kasus pembunuhan berantai yang terjadi saat itu pelakunya adalah Jung Baryum. Sementara itu Jung Baryum menemui Dr. Lee dan bertanya siapa dalang dari semua ini. Dan karena Dr. Lee terus bungkam, Mas Jung mencekiknya. Kemudian bel berbunyi. Dan ternyata Mbak Hongju datang menemui Mas Jung. Mbak Hongju minta Mas Jung untuk menjadi narasumber dalam program siaran televisinya. Dan kesempatan itu dipakai untuk Dr. Lee kabur dan menyelinap ke dalam mobil Mbak Hongju. Dan di dalam mobil Dr. Lee bilang ke Mbak Hongju kalau Jung Baryum adalah anak kandung Han Seo-jun, bukan Sung Yohan. Dan setelah masuk ke dalam gedung untuk mencari sesuatu yang tertinggal, agen OZ datang dan menculik Dr. Lee. Entah Dr. Lee dibunuh atau tidak masih belum jelas. Dan Mbak Hongju sempat melihat Dr. Lee dibawa oleh beberapa orang. Walaupun Mbak Hongju tampaknya belum tahu menahu tentang organisasi OZ ini.
Kemudian Mbak Hongju mendatangi Han Seo-jun di penjara dan Mbak Hongju bilang kalau dia akan membalas dendam kematian Sung Yo-han. Sementara itu, Komochi yang mendapatkan video yang isinya ada Jung Baryum di 3 TKP pembunuhan sebelumnya, kemudian menemui Mas Jung Baryum dan langsung memukulnya. Dan tanpa sadar, di dalam sakunya, memory card yang berisi bukti penting itu diambil diam-diam oleh Detektif Lee dan langsung dimusnahkan dengan dibuang ke toilet. Komochi yang marah-marah ke Jung Baryum dan Detektif Lee kemudian diberi sanksi karena memukul polisi yang merupakan putra nasional, yaitu Jung Baryum. Dan saat itu juga kebetulan ada reporter. Sementara Komochi diskors, Mbak Bong Yi memberitahu ke Komochi bahwa kemungkinan yang membunuh nenek Bong Yi dan kakakmu bukan Sung Yo-han. Mendengar Mbak Bong Yi bicara begitu, Komochi yang masih menganggap pembunuh kakaknya adalah Sung Yo-han langsung pergi sambil ngetumel atau nesu-nesu. Komochi berusaha mencari bukti tentang Jung Baryum, apa saja yang bisa menjadi bukti. Komochi juga mulai membuka kembali kasus pembunuhan berantai 1 tahun yang lalu dan juga kasus Najiko. Semua diselidiki lagi oleh Komochi untuk memastikan apakah Jung Baryum adalah predator. Kemudian Komochi mulai pergi ke rumah sakit tempat Mas Jung biasa diberikan resep obat. Dan di sana dia bertemu dengan dokter spesialis yang anggap saja namanya Dr. Danarto. Dr. Danarto adalah dokter yang memberikan resep obat ke Jung Baryum. Di sana Komochi bertanya tentang obat yang biasa diminum Mas Jung, yang ternyata obatnya tidak ada di resep obat. Ketika Komochi pura-pura mau pergi, Dr. Danarto segera menelpon seseorang. Ternyata Komochi tidak pergi tapi nguping di depan pintu. Kemudian kutuk-kutuk masuk lagi. Dr. Danarto yang gugup segera meninggalkan ruangannya karena alasan ada keperluan. Dan dengan cepat Komochi melacak nomor telepon yang baru saja dihubungi Dr. Danarto. Setelah dilacak, ternyata nomor itu mengarah ke sebuah gedung parlemen tempat seseorang yang sangat kita kenal bekerja. Siapakah itu? Yaitu adalah Bu Mujirah yang selama ini ternyata adalah bos dari organisasi OZ. Detektif Shin juga membantu di lapangan, dan ketika Detektif Shin membawa sebuah laptop yang diduga isinya di dalamnya ada bukti penting, yaitu rekaman CCTV di sekitar rumah Mas Jung Baryum, di jalan dia dihadang oleh anggota OZ yang mencoba mengambil laptopnya. Dan karena Detektif Shin melawan, dia dibunuh oleh anggota OZ itu dan laptopnya diambil. Keesokan harinya Komochi dan tim memeriksa CCTV sehari sebelum Detektif Shin terbunuh. Dan didapati dia terakhir kali kontak dengan Detektif Lee. Hal ini makin menguatkan bukti bahwa Detektif Lee anggota OZ. Sementara itu, Mbak Bong Yi yang rada curiga sama Mas Jung datang ke rumah Mas Jung dan mendapati Mas Jung lagi tidur. Kemudian secara spontan Mbak Bong Yi menggeser lengan kiri Mas Jung dan melihat bekas luka di lengan kirinya. Mbak Bong Yi yang sadar ini lukanya adalah karena apa, kemudian mencoba pergi karena kaget banget. Tapi tiba-tiba Mas Jung terbangun dan memegang tangan Mbak Bong Yi. Mbak Bong Yi yang kaget setengah mati berusaha tetap tenang sambil bilang alasan dia datang ke rumah Mas Jung yaitu untuk memberitahu Mas Jung kalau Komochi tahu bahwa Mas Jung membunuh Kang Dukso. Setelah itu Mbak Bong Yi pergi sambil sedih, masih nggak percaya kalau Mas Jung pelakunya. Kemudian Mbak Bong Yi mencoba memastikan untuk terakhir kali dia datang ke kantor Komochi untuk mencari barang bukti kasus pembunuhan neneknya. Dan di sana ada sebuah foto yang digenggam neneknya sebelum meninggal, yaitu sebuah foto yang ada kancing baju Jung Baryum. Dan Mbak Bong Yi kali ini yakin kalau pembunuhnya adalah Jung Baryum. Mbak Bong Yi yang sudah mencurigai Mas Jung tiba-tiba mendapatkan telepon yang mengaku dari Jung Baryum. Dan Mbak Bong Yi ngajak ketemuan di rumah Mas Jung. Kemudian Mbak Bong Yi sampai di rumah Mas Jung Baryum duluan dan membawa pisau seperti akan membunuh Jung Baryum untuk membalas dendam. Tapi tiba-tiba Mbak Bong Yi disekap dari belakang oleh agen OZ, kemudian diculik. Apakah Mbak Bong Yi dan Dr. Lee yang disekap dan diculik oleh agen OZ berhasil kabur dan selamat?
kita tunggu episode selanjutnya.